Gimana Bu ceritanya di kemarin di Dinas Perdagangan Bu? Si Kang Rulinya kemarin siap bantu karena emang dia pendamping UMKM dari kementerian kan ya. Jadi dia siap dampingi buat ketemu sama pengrajin, sama konveksi, terus sama pengrajin gantungan kunci dulu. Rencana hari Senin. Hari Senin ketemuan sama siapa? Sama pengrajin buat menghitung budget. Kira-kira untuk yang konveksi berapa, terus kemudian untuk yang apa? Gantungan kunci berapa kemarin. Jadi biar pasti budgetnya berapanya. Oh, berarti tapi hari Senin itu sama pengrajin kaos juga nggak Bu? Iya, sekalian. Sekalian juga ya? Dua-duanya. Mantap Bu. Kang Raka desain gantungan kunci ya? Jatuh apa itu? Udah gitu aja ya? Apa ada yang lain? Paling baru itu Bu, kemarin saya desain kaos rata-rata sih. Nanti gantungan kunci rencana hari ini deh kalau misalkan mau nambah referensi, soalnya kalau kemarin kan kaos belum sama sekali tuh. Jadi saya kerjain kaos. Kalau untuk yang kayak kemarin itu ikannya utuh nggak ya? Apa cuma sebelah tampang depan doang? Itu ikan gimana? Itu ikannya utuh sih kan? Ikannya utuh ya, jadi kayak emang beneran bentuk ikan gitu. Soalnya kan kemarin kata Kang Rul itu pengrajin tuh kan ada yang dari bahan resin ya, kayak fiber kayak gitu yang buat utuh. Itu sayang. Yang kayak dari yang bahan fiber, terus sama dari ada bahan yang dari apa? Bukan plastik. Akrilik, iya akrilik Bu. Kayak akrilik kayak gitu. Kalau yang desain saya kemarin itu buat yang akrilik sih Bu. Ada. Jadi yang tampang ini ya, maksudnya bukan yang isi, bukan yang bulat, tapi yang pipih ya? Utuh. Yang tipis. Jadi depan belakang bening gitu kan. Jadinya kelihatan. Iya, ayo ikut sama Bu ya. Kenapa? Mau kemana? Diantarin sama siapa? Dedianya ada nggak? Boleh. Berarti aja yang ikut sama Bu ya? Sekarang baru jam 7. Kakak pakai baju dulu, nanti dianterin sama Detia ya? Iya, sekolah. Bawa ikro. Paling gitu Kang kemarin. Iya Bu, nanti bisa dikabarin lagi. Iya, cuman kemarin katanya si Pak Kepala juga mau ikut katanya kemarin. Hari udah Senin ada. Itu ya Bu? Bu Nina udah masuk sama Nono, tuh baru Nono aja yang masuk. Nono yang lain kemana Noh? Duka Bu, abi inget ajan ke sekolah Bu. Iya nah. Ayeuna Bu OTW ya. Nisa cenah tadi di depan di taman. Ibu di mana? Ibu lagi bajuin anak-anak. Mun Bu ayeuna di ka sekolah, jumna di sekolah Bu. Ya, Ibu lagi nyiapin si kakak mau ke TK. Masa aku mau Nina udah ada nih. Jadi nanti anak-anak bisa menyimak. Mungkin lagi pada di jalan, nanti mau pada ke sekolah. Bisa dimulai kali ya Kang ya? Ya bisa sih Bu, tapi sebenarnya kita pengen iya, anak ya. Iya, pengen nanya-nanya anak-anak ininya apa namanya? Kayak senangnya di bagian apa gitu. Bentar. Selamat pagi juga Bu Nina. Pagi Bu Nina. Selamat pagi Mas Teh. Ini anak-anaknya belum ada kayaknya, masih di jalan kayaknya. Belum sampai. Belum sampai sekolah.
Tadi Dunia udah ngobrol ya, Kang. Yang itu yang kemarin waktu kita survei lagi ke dinasnya. Iya, Bu. Hari Senin mau ketemuan lagi ya, Bu, sama pengrajinnya, Bu. Ya, ya kebetulan dijadwalin hari Senin dari sananya. Jadi kalau hari Senin kayaknya udah fix nih butuh modal berapa biayanya kayak gitu untuk produksi dan segala macam. Jadi, Tapi ya, Bu. iya, tapi gini, tapi kemarin mintanya si pengrajin kalau ketemuan tuh sama minta desain kayak gitu. Jadi biar enak ngerundingin harganya. Betul. Ini berarti dipilihkan yang kayak terbaiknya gitu ya, Bu ya? Bukan beberapa opsi lagi, ini langsung yang dipilihkan yang terbaik gitu ya, Bu? Iya, iya. Kemarin yang gantungan kunci ini udah ada 2 opsi, saya sama Bu Mina. Tapi kita kan belum ada desain yang kemarin terakhir sama Arabka ya, yang dikirimin. Betul. Iya, Yang yang kemarin. Ya, itu sebenarnya ada dua opsi, Kang. Kan ada yang tulisan Pangandarannya di bawah ya, sama yang tulisan Pangandarannya itu di tengah-tengah si marlinnya. Atau boleh nanti saya kirimin itunya apa namanya desainnya nanti biar coba teman-teman geser-geser nggak apa-apa kok. Sekalian saya bantu. Itu kan udah apa teman-teman kan udah itu ya anak-anak multimedianya pakai Ya, Corel Draw bisa kok itu nanti tinggal digeser doang mah. iya, iya, iya. Iya, makasih Kang udah dibantu ya. Iya. Neng Bu Nina, ya. Kemarin nih si Kang Ruli kalau nggak salah tuh bilang apa ya itu teh? Kayaknya dia kepikiran yang untuk gantungan kunci naruh logo M sama Marlin, tapi bukan nggak tahu di mana itu teh. Tuh di atas tulisan Pangandaran di huruf N paling akhirnya. Kecil tapi Kang Rapka. Yang mana, Bu? Enggak, jadi gini, si yang Majara logo kita itu pengennya tuh kalau itu disimpan itu logonya di tulisan Pangandaran di ujungnya, tapi kecil gitu. Oh, di gantungan kunci ya? Iya, yang gantungan kunci. Jadi M-nya doang di ujung tulisan Pangandaran gitu. Iya, yang logo kemarin. Yang itu. Jadi nanti mungkin juga hari Senin kita punya gambarannya udah banyak nih. Karena kan kita mau ketemu pengrajin. Dari mulai budget mungkin udah bisa diiniin. Janjiannya kan tuh sama pengrajin gantungan kunci sama juga konveksi. Jadi nanti bisa dicari nih yang paling miring harganya tapi kualitasnya bagus yang mana gitu. Ya, Bu. Nanti itu yang paling apa namanya? Serunya di situ ya, Bu, nanti. Iya. Iya, jadi kita udah tahu nanti kita mau berunding, mau bikin produknya nih berapa dulu, mau sedikit dulu apa mau langsung banyak kayak gitu. Karena kan kemarin saya sama Bu Mia tuh udah ngomong-ngomong ya masalah yang kaos. Selain kita mau dagang online kan di sekolah tuh anak-anak suka bikin kaos kelas, jadi kita akan memanfaatkan gitu. Oh, ya. Bisa. Kalau satu kelas itu kan jumlah siswanya tuh ada 36. Angkatan itu ada 13, 14 kelas. Jadi kan kalau 3 angkatan tuh lumayan ada 30 lebih, ada hampir 40 kelas. Benar. Nanti bisa disesuaikan temanya ya, Bu ya. Iya. Jadi nanti desain gimana mereka, cuma logo yang Majaranya itu tetap ada gitu. Ya, betul. Keren. Siap, Bu. Ya. Ini anak-anak udah ada sebagian ya? Ya, ini udah ada Nia, ada Wita, ada Nisa. Nisa berdua tuh.
Nurhaini udah ada. Nia juga udah ada. Tinggal Nono sama Hani. Nia, Hani kemana? Ibu. Ibu ini lagi. Oh, di open. Di on cam dong. Tapi ada jauh aja. Sama sih Kalau on cam mah semuanya nggak apa-apa tahu. Nggak bisa. Sekarang hari Jumat. Ya kan, nanya dia kan beda TK sama kakak. Ayo, suruh. Nggak bisa, mesti pindah dulu. Ayo. Tapi suara aku kedengeran nggak teman-teman? Aman ya? Vita ada. Bisa. Anak-anak udah ada kali kan ini semua? Ya, mungkin kita mulai aja ya Bu, karena mereka juga bareng-bareng juga kan ya di kelas. Udah, Bu. Oke deh. Kalau begitu, kita mulai untuk yang hari ini. Selamat pagi ya teman-teman yang ada di sana. Hari ini tuh kita mau buat struktur dulu nih, buat pembagian tugasnya. Terus hari ini kita juga bakal bahas beberapa konsep. Nanti kita bikinnya bareng-bareng untuk bisnis yang nanti dijalanin sama teman-teman. Jadi untuk konsep, kita akan bikin konsepnya gitu, kira-kira pendapatannya dari mana, terus nanti sistem bisnisnya akan seperti apa gitu, supaya kita nanti pada saat menjalankannya kita udah punya seperti gambarannya atau SOP-nya gitu, kita harus ngapa-ngapainnya gitu, jadi semuanya jelas. Jadi langsung saja kita mulai di yang pertama dulu, kita bakal ngobrol-ngobrol sedikit tentang pembagian tim. Ini aku share screen. Salah dong. Yap. Udah kelihatan ya? Oke, nah ini dia pembagian timnya. Kita belum ada. Nah, sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol dulu. Kalau dari teman-teman itu, kira-kira tertariknya di mana dan kebisaannya di mana. Mungkin kalau misalnya dari teman-teman kelompok 136 ada yang mau nanya-nanya dulu, boleh ya? Boleh, kira-kira ada yang mau ditanyain dulu nggak ke teman-teman di SMK? Oke, belum ya? Oke, aku mau tanya dulu. Ini kan kita berenam ya. Ada Nono, ada Hani, ada Nia, ada Nisa, ada Wita, ada Hani juga. Nah, dari kalian berenam ini, kalian boleh ceritain nggak kalian itu kalau misalnya di project-project di kelas itu biasanya pegang bagian apa gitu? Apakah ada yang bagian, aku bagian administratif nih yang tulis-tulisin di apa namanya laporan gitu atau di proposal. Nah, terus misalnya ada yang bagian ngitung-ngitung duit atau apa gitu. Boleh nggak diceritain satu-satu? Dari siapapun dulu deh. Mana nih anak-anaknya nggak ngomong? Nis? Lagi pilih siapa? Ah, Boleh Nisa. Satu-satu. Mungkin untuk nih sama dari keuangan deh Kak. Soalnya kan Nisa di kelas jadi bendahara. Iya jadi bendahara gitu. Hmm. Jadi apa sih? Oke. Terus Terus Jadi apa? jadi apa? Nah, Iya. berarti Nisa di keuangan ya biasanya ya megangnya ya? iya.
Kalau Nisa sendiri udah pernah ini ya bikin pembukuan untuk keuangan bendahara kelas? Udah sering ya berarti? Lumayan. Lumayan. Oke, siap. Oke, boleh. Kita simpan dulu. Nah, lanjut ya. Kita ke yang berikutnya ya. Hani mungkin. Kalau aku sih kalau di kelas nggak terlalu ini. Cuma kalau di organisasi OSIS paling kalau ada acara suka jadi sekretaris kegiatan tersebut gitu. Oh, sekretaris gitu ya. Untuk bikin apanya tuh proposal ya? Ya, Oke. Oke. Berarti posisinya di OSIS sekretaris ya? bukan. Jadi kalau tiap ada kegiatan tuh kepanitiaannya ganti-ganti lagi. Jadi biar yang lainnya juga ikutan belajar gitu. Gimana caranya jadi sekretaris. Oh, oke. Siap. Kalau nih Hani sendiri di posisi OSIS jadi apa? Jadi di TIK. Oh, TIK. Berarti ngurusin ini juga nggak kayak bikin kalau pendataan di komputer gitu ya atau apa? Kalau di TIK itu? Sejauh ini sih dari yang selama ini aku ikutan ya, paling kalau TIK itu di kayak bikin desain atau pamflet gitu kalau ada hari besar apa gitu. Terus pegang akun Instagram, TikTok kayak sosial media gitu, Kak. Oh, malah yang ngurusin sosial medianya di TIK ya? Ya. Oke. Siap. Terima kasih, Hani. Next siapa nih? Halo, aku Nia. Silakan Nia. Kalau Nia apa? Sebelumnya nggak, kalau di kelas emang nggak kayak jadi sekretaris bendahara. Cuman kalau di kelas kan ada juga kayak wirausaha gitu. Pegangannya itu nggak mentok di, misalkan aku di bagian uangnya enggak, jadi kayak semua itu pernah gitu nyoba. Tapi aku sering itu kayak misalkan presentasi, terus kayak buat laporan kecil-kecilan aja. Terus kalau di OSIS sebenarnya nggak juga paling dominan gitu. Cuman kalau emang pejabatnya sekretaris, cuman emang lebih ke bagian kayak presentasi-presentasi gitu, kayak penjelasan-penjelasan. Oh, jadi kamu kalau misalnya ada yang presentasi itu kamu yang ceritain gitu ya? Salesnya lah ya, yang ini loh, gini gitu ya? Iya. Nah, kalau Nia sendiri seneng nggak sama yang presentasi itu atau punya kesenangannya malah di pembukuan atau apa gitu? Ternyata senang-senang aja apapun itu. Penting kayak seru aja. Karena emang semuanya bakalan bisa enjoy gitu kalau kita emang mau aja gitu. Jangan malu gitu. Iya, oke. Tapi dari bahasanya si Nia ini udah kebiasaan ini ya. Udah kebiasaan untuk presentasi ya. Public speaking, Dam. Iya, udah public speaking, mantap nih ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, next. Siapa nih? Tinggal Wita dan Nono ya. Siapakah yang akan duluan? Kalau aku mah baru kemarin sih jadi bendahara dari semester 2. Dari semester 2 udah jadi bendahara ya? Oh, oke. Jadi Nono lebih ke keuangan ya? Oke, siap. Kalau ini kan kamu juga bikin bisnis tuh. Kamu nggak, apa namanya, kalau di kayak operasional gitu tertarik juga nggak? Iya sih. Tarik juga ya? Oke, nanti kita lihat lah ya. Tapi kalau Nana lebih tertariknya ke yang mana? Maksudnya ke pembukuan apa ngurusin produk? Gimana? Nana? Suara aku kedengeran. Gimana, Nono? Suaranya nggak kedengeran deh, kecil. Kalau Nono lebih tertariknya ngurusin produk gitu atau keuangannya?
Lebih ke barangnya sih. Barangnya. Oke. Oke, berarti masuk operasional aja ya, Noh? Kan Urusan nanti, uang bisa belakangan. waduh, betul juga, betul. Tapi ngaruh juga sih nanti kan kalau di operasionalnya nanti kan akan ngomongin barang juga nanti akan ngurusin masuknya Menghasilkan segini. uang. Betul, yang penting menghasilkan uang. Itu adalah tujuan akhir kita memang. Oke. Ternyata masih ada lagi satu ya. Ada dua lagi ya. Wita dulu deh, Wita. Kalau Wita mah, kalau di kelas suka bantu-bantu Nisa, bikin pembukuan. Oh, berarti lebih ke keuangan juga ya? Iya. Oke, siap. Terakhir, ada yang belum ya? Ada Nurhaini. Ah, ya. Boleh. Kalau aku sih Kak suka ngabsen. Terus. Ngabsen kehadiran kalau di kelas. Kamu ikut OSIS juga nggak? Enggak. Oh, terus kalau misalnya di tugas-tugas kelas gitu suka bikin apa? Absen doang Kak. Absen doang, oke deh. Ya, tapi nanti ada kaitannya juga sih sama operasional, jadi nggak apa-apa ya masuk di operasional ya. Iya nggak apa-apa Kak. Siap. Oke, jadi kita udah punya strukturnya lengkap nih ya. Jadi di operasional nanti ada Nurhaini sama Nono, kalian akan banyak bekerja bareng berdua, walaupun kita nanti akan kerja banyak berenam juga, tapi fokusnya akan bersama berdua untuk beberapa waktu ke depan di operasional, produksinya gitu, untuk nanti jagain barangnya, karena kan nanti kita kan kerjasama nih sama pengrajin. Nah, nanti kalian yang bakal ngecekin terus gitu, ini barangnya udah sesuai belum sama yang kita inginkan, seperti itu. Nah, untuk marketing, untuk pemasaran, nanti ada Hani dan Nia yang akan banyak ngurusin sosial medianya, terus nanti kita bakal mau pasarin ini kemana aja, terus apakah kita mungkin bekerja sama beberapa teman-teman yang kita kenal buat lebih meluaskan orang biar tahu tentang barangnya gitu kan. Sama tadi kan ada skill-skill public speaking itu juga bagus untuk bikin konten misalnya ya kan, di video ngomong gitu, ini pakai ini ya guys, kayak gitu-gitu. Dan kita juga ada tim yang ngurusin nanti keuangan dan pembukuan, karena nanti pasti akan banyak urusan uang keluar masuk ya, terutama yang sekarang kan kita akan banyak duit yang dikeluarkan untuk modal. Nah, itu harus dicatat rapi banget. Oke. Sebentar ya. Oke. Next, kita akan masuk ke sesi berikutnya nih. Jadi kita udah punya struktur tim. Nanti ke depannya, kalau misalkan kita akan meeting lagi, mungkin kita akan bagi ke beberapa breakout room, atau mungkin kita akan punya sesi sendiri untuk bagian operasional, yang marketing dan keuangan, supaya kita bisa bagi waktunya, tapi kita tetap bisa punya progres yang sama gitu. Oke, kita pertama-tama kita akan kenalan dulu sama yang namanya BMC dan VPC. Ini ada video, nanti aku akan kirimin slide ini supaya teman-teman bisa lihat videonya semua di rumah lagi nanti gitu. Tapi sementara kita akan jelasin dulu untuk bikin BMC dan VPC-nya ini. Kita akan mulai dari BMC. Jadi, VPC. VPC ini adalah Value Proposition Canvas. Mungkin ada yang mau menjelaskan teman-teman untuk bagian yang ini? Dipersilakan. Dam, mungkin boleh dikasih lihat satu video dulu kali, Dam. Supaya ada gambarannya dulu, nanti baru kita jelasin. Oke, boleh. Bentar ya.
Oke. Coba nonton video bareng-bareng. Halo, kali ini kita akan membahas yang namanya Value Proposition Canvas. Apa sih itu Value Proposition Canvas atau VPC? VPC merupakan alat untuk memetakan problem dan solution atau masalah dan solusi penyelesaiannya, atau juga bisa dikatakan peta terhadap supply dan demand. Kenapa sih VPC ini perlu dilakukan dalam memulai bisnis? Seperti definisinya sebagai peta, maka tujuannya adalah untuk membantu para pengusaha ini dalam membuat suatu produk dan layanan sesuai dengan tepat sasaran, tepat konsumen yang ingin menikmatinya. Nah, perbedaannya apa sih dengan design thinking yang sebelumnya sudah dibahas? Ketika design thinking membahas sebuah framework, merupakan menjadi framework atau cara berpikir pengusaha dalam menciptakan produk dan layanan, sedangkan VPC ini merupakan alat dalam menjabarkan konsep dari design thinking. Untuk lebih jauh lagi, untuk mengetahui seperti apa itu VPC dan apa saja di dalam VPC ini, berikut penjelasannya. VPC Elements. Value Proposition Canvas memiliki dua elemen utama, yaitu Customer Profile dan Value of Map. Pada elemen Customer Profile terdiri dari Customer Jobs, Customer Pain, dan Customer Gain. Customer Jobs merupakan suatu aktivitas dari konsumen. Untuk mengisi Customer Jobs, yang pertama adalah Who is the customer? Siapa yang akan menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan? Untuk memahami customer dapat dilihat dari demografi seperti umur dan pekerjaan, geografi, lokasi di mana target berada, behavioral, frekuensi atau pola aktivitas customer, dan psikografi seperti personal image dan sikap. Contohnya, pekerja muda single, menggunakan kendaraan umum, berada di pusat kota, memiliki jam kerja pagi, mengutamakan efisiensi, dan bisa ditambahkan data lainnya. Setelah mendapatkan gambaran umum tentang target customer yang diinginkan, maka selanjutnya memahami aktivitas yang dilakukan customer dari awal hingga akhir. Terdapat functional jobs merupakan aktivitas spesifik yang harus diselesaikan, social jobs, aktivitas yang berhubungan dengan personal image, emotional jobs, aktivitas untuk memenuhi hasrat atau perasaan, supporting jobs, aktivitas yang berkaitan transaksi, evaluasi, dan konsumsi. Salah satunya dari functional jobs keluar dari rumah, mencari transportasi umum, mengantri, naik transportasi, menunggu hingga sampai, lalu sampai tujuan. Selanjutnya, customer pain. Customer pain adalah permasalahan yang dihadapi customer dalam menjalankan aktivitasnya. Contohnya, masalah-masalah yang timbul saat berangkat kerja. Contohnya seperti waktu tunggu lama, antrian panjang, padat dan berdesakan, tidak merasa aman, harga tidak standar, dan lainnya. Sedangkan customer gain adalah hal yang diinginkan customer untuk meningkatkan kenyamanan dalam beraktivitas. Contoh dari customer gain seperti tiba tepat waktu, kemudahan pembayaran, kemudahan mendapatkan transportasi, dan lainnya. Ingat, customer profile adalah informasi tentang customer Anda. Setelah selesai dari customer profile, kita masuk ke value of map. Value of map juga memiliki 3 bagian, yaitu pain relievers, gain creators, dan product and service. Customer profile dan value of map saling berhubungan. Dari seluruh informasi pada customer profile menjadi sumber informasi apa saja produk dan jasa yang akan dibuat. Contohnya, jasa transportasi roda 2 dengan layanan online media aplikasi. Produk dan jasa tersebut disertai dengan feature-features yang menjawab poin-poin permasalahan pada customer pain. Feature tersebut menjadi solusi yang ditawarkan kepada masalah customer sebagai pain relievers. Contohnya, mesin mencari transportasi, armada berjumlah banyak, tanpa sistem antri, personal transportation, license driver, dan price per distance. Begitu pula dengan gain creators, merupakan poin-poin yang ditawarkan dari produk dan jasa untuk memenuhi harapan customer pada customer gain. Sebagai contoh, menggunakan GPS untuk prediksi rute,
armada transportasi milik pribadi dengan lokasi yang tersebar, serta pembayaran dapat menggunakan cash atau e-money. Value of map atau produk adalah sesuatu yang bisa diberikan dalam bentuk feature produk dan jasa. Lalu apa selanjutnya? Apakah peta value yang ditawarkan sudah menjawab kebutuhan dan keinginan konsumen atas masalahnya? Berikan panah tiap poin pada bagian kiri dan kanan untuk memastikan semua komponen masalah terjawab oleh apa yang ditawarkan dari produk dan jasa, seperti gambar berikut. Contoh lain penggunaan Value Proposition Canvas pada kasus makanan. Ingat, pastikan dulu siapa target customer-nya. Pada contoh kali ini, menekankan pada usia produktif bekerja dengan status single dan tidak bisa atau sempat memasak. Lalu tentukan aktivitas customer tersebut. Pada kasus makanan, umumnya orang melakukan kegiatan pembelian dengan adanya pertimbangan. Ini adalah jenis supporting jobs. Customer keluar dari rumah, mencari tempat makanan, memilih menu, antri makanan, membayar makanan, menunggu makanan jadi, menerima makanan, hingga menyantap makanan. Dari tipe customer yang memiliki aktivitas tersebut, umumnya ditemukan masalah seperti ini. Salah satunya adalah kekhawatiran akan repot memakannya karena terburu-buru di pagi hari. Selanjutnya, observasi pemikiran dan perasaan customer. Dari harapan dan keinginan customer dalam menikmati makanan. Contohnya seperti berikut. Ingat, customer profile segala sesuatu tentang customer. Ide produk dan jasa secara general dapat disimpulkan makanan berbahan dasar roti, sayur, dan daging. Fitur solusi pada pain relievers yang ditawarkan contohnya seperti berikut, dari menu, ketahanan, packaging, hingga prosedur pemasakan. Sedangkan untuk gain creators pada kasus makanan bisa direncanakan penggunaan bahan baku organik hingga media pemesanan. Semakin konkret dan jelas solusi yang ditawarkan pada pain relievers dan gain creators, semakin jelas visualisasi dari produk dan layanan yang akan dibuat. Lalu kembali evaluasi VPC yang sudah dibuat. Apakah komponen yang dibuat sudah menjawab kebutuhan dan keinginan? Apakah produk yang ditawarkan memiliki fitur-fitur untuk membantu menyelesaikan masalah dan menjawab harapan? Cek kembali setiap poin pada bagian kiri dan kanan seperti ini. Apabila seluruhnya telah terjawab, maka konsep dinyatakan sesuai untuk kasus yang dibahas. Jika tidak, maka harus diperbaiki. Apakah fitur-fitur yang ditawarkan sudah tepat? Atau customer profile yang harus diubah? Sekian penjelasan tentang Value Proposition Canvas di video ini. Nantikan penjelasan topik-topik lainnya di video selanjutnya. Oke, itu tadi sedikit video tentang si VPC ini ya. Mungkin mau digali lebih dalam lagi sama teman-teman, silakan. Nah, iya, jadi VPC ini tuh bakal kita pakai teman-teman buat nentuin kira-kira nih produk kita tuh udah pas atau belum nih sama target pasar kita, supaya nanti kan kalau misalnya kita jual kan kita pasti pengen ya bikin bisnisnya yang laku gitu. Nah, ini sebenarnya sih VPC tujuannya lebih ke situ, supaya produk yang kita jual tuh benar-benar pas gitu buat customer-nya. Nah, mungkin kita bakal tadi kan udah dijelasin tuh ya dari video, udah nangkep juga kan? Atau ada yang masih bingung teman-teman di sini? Kalau pada nggak bingung, udah pada ngerti nih kita kita rencananya hari ini mau bikin bareng-bareng buat VPC-nya, supaya nanti kita semua nih teman-teman, terus dari kita sama Bu Mia, Bu Nina juga bisa ini nih dapat kira-kira konsep produknya nih bakal kayak gimana gitu, yang fix-nya. Itu sih. Mungkin aku mau nambahin dikit kali ya, untuk merekap video tadi, simpelnya gimana. Jadi intinya adalah kalau yang di sebelah kanan itu yang lingkaran, kita berangkat dulu nih dari konsumen. Jadi benar yang kayak kata Ibu Mia kemarin di awal-awal juga, kita harus tahu nih pasarnya siapa. Jangan sampai kita udah bikin produk, cuman nggak ada yang beli kan gitu. Nah, jadi
di sini kita berangkat dulu nih dari siapa sih sebenarnya konsumen kita. Nah, itu dengan cara tadi kita lihat dulu dari awal customer jobs, yaitu kita harus tahu customer-nya siapa, umurnya berapa, kira-kira targetnya, terus pekerjaannya apa, kesehariannya apa. Dari situ baru ya timbul masalah yang selama ini dihadapi oleh konsumen yang ada di pain itu. Nah, kita juga harus tahu masalah-masalah konsumen itu apa, lalu apa yang diharapkan. Apa yang diharapkan itu ada di gain itu. Kita juga harus tahu apa yang diharapkan oleh konsumen terkait suatu produk atau jasa. Nah, dari situ kita jawab semua keluhan, semua harapan, dan semua aktivitas konsumen di kolom yang sebelah kirinya, yang kotak ini, yang berisikan tentang produk yang memiliki gain creator atau untuk menjawab harapan konsumen, dan juga pain reliever untuk menjawab masalah atau memberikan solusi yang ada di kolom konsumen tadi. Jadi intinya kolom yang kotak ini untuk menjawab apa yang ada di sebelah kanan atau apa yang ada di bagian konsumen. Gitu sih secara simpelnya aja ya. Kalau misalnya mungkin tadi 8 menit ada yang bingung nih kosakatanya, Kak, misalkan, ya udah intinya simpelnya gitu. Apa yang ada di sebelah kiri atau apa yang ada di sebelah produk itu adalah untuk menjawab apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, secara gambarannya simpelnya gitu. Ada pertanyaan nggak teman-teman atau Ibu Mia atau Ibu Nina mungkin? Sebelum kita masuk nih, kita bikin bareng-bareng. Kayaknya lebih baik bikin dulu deh kalau belum kalau ada yang ngerti baru nanti bisa ditanyain ya. Oke, siap. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja ya. Jadi ini adalah kita udah bikin ini value proposition-nya untuk Mazara, tapi kita belum tahu kita isiannya apa aja. Nah, kita mau teman-teman untuk ikut mengisi di sini ya. Nah, seperti yang tadi kita udah lihat di video, yang pertama harus di situ kan customer jobs. Jadi kita mulai dari kanan banget dulu. Sekarang mungkin teman-teman boleh nggak ceritain dari Mazara ini sebenarnya siapa sih target konsumennya gitu, marketnya. Ada yang mau menceritakan? Hani udah mulai mikir tuh. Kita yang jawab siapa, anak-anak apa boleh saya atau Bu Nina? Boleh Bu, anak-anak. Nanti kalau misalnya mereka bingung baru kita bantuin. Nah, Hani udah diskusi tuh Bu. Sama teman-teman. Kak, ke Kais dulu yuk, Kak. Boleh sambil di on mic aja, guys. Diskusinya ntar siapa tahu dari sini kita dapat jawabannya bareng. Oke, gimana? Udah ada jawabannya? Nggak harus benar ya, by the way. Ini mah diskusi aja, diskusi. Lagi apa? Gimana, Hani, Wita, Nono, Nisa? Oke, ditunjuk aja ya. Mungkin kita lihat dari manajer operasional. Dari Nonah dulu. Udah kebayang belum?
Atau Nurhaini, boleh Nurhaini. Gimana, udah ada jawaban? Operasional itu tadi siapa? Nia sama Hani ya? Nono sama Nurhaini. Nono boleh tuh. Nono udah mau jawab. Langsung berdua aja, udah langsung bikin tim. Ya, malah oke. Gimana, Noh? Nono targetnya mau siapa, Noh? Atau Hani nih, udah siap? Boleh, tadi udah diskusi kan? Boleh kalau udah siap sama jawabannya. Ya, atau Wita, atau Nisa. Siapapun boleh jawab, nggak apa-apa. Nia, ada Nia nggak? Nia ada Nia. Ya, Ada Bu. Oke, Nia mau nanya sama Nia, bisa ditanya sama Kang Adam, anak-anak pada malu. Nia, kalau menurut Nia, untuk produk kita, kira-kira yang menjadi target pasar kita siapa? Rentang usia dari mana ke mana? Kalau dari hasil survei kemarin kita ke Pangandaran ya, menurut kamu yang bisa menjadi prospek gitu ke depan siapa, dan rank usianya itu dari usia berapa ke berapa? Kayaknya ya, kalau misalkan ngelihat dari kemarin kita survei ke Pangandaran, ngelihat pasarnya, kan banyak juga kayak ditanyain yang banyak dibeli itu yang kayak gimana. Tapi banyak juga jawabannya kalau sekarang banyak dibeli itu kayak usia remaja, kayak model baju crop top gitu katanya gitu. Nah, kenapa enggak kalau misalkan kita juga buat target buat usia remaja? Kan kata Ibu juga tadi, gimana kalau kita buat baju yang bisa dipasarin buat teman-teman di sekolah yang biasanya buat baju kelas. Berarti bisa juga buat remaja gitu. Mungkin rentang usia dari 15 atau sampai 18 tahun. Atau bisa juga sampai 19 kayak gitu. Kita masukin usia produktif kali ya, dari 15 sampai dengan usia 25 bisa nggak? Bisa aja sih Kak, kan tergantung misalkan postur tubuhnya kayak gimana juga. Berarti mungkin rentang usia dari 15 sampai 25 bisa aja. Oke, siap. Oke, kita masukin deh. Masuk. Saya usia remaja, terus sampai ya usia produktif itu sampai usia kuliah ya. Yep. Oke, udah masuk. Nah, usianya udah nih. Kira-kira pekerjaannya apa? Kemarin tadi kan udah keanalisa kan, ternyata usianya segitu gitu. Atau kayak mereka ngapain sih gitu di Pangandaran tuh, mereka ngapain gitu. Kak, bisa diulang? Maaf di sini agak berisik soalnya. Ya, nggak apa-apa. Kan tadi udah tahu nih kita usianya di remaja kan. Nah, sekarang mereka itu ngapain sih di Pangandaran gitu? Kalau ngelihat dari yang turis mungkin ya pasti jalan-jalan. Tapi kalau dari teman-teman juga sama ya. Kayak mereka tuh kayak healing kalau sekarang kayak gitu. Atau bisa juga kan kalau anak-anak sekolah kan udah sekolah tuh udah kayak aktif sekolah lagi. Nah, kayak ada kegiatan sekolah gitu, kayak pas hari libur tuh ke sekolah, terus bisa juga kayak gitu. Mungkin kalau jalan-jalan atau juga main. Jalan-jalan main sama anak-anak sekolah ya, karena sekarang udah mulai masuk sekolah. Nanya deh, kalian ada nggak hari di sekolah itu boleh pakai baju bebas nggak sih? Ada nggak sih? Kepo aja. Kalau dari Senin sampai Jumat, kalau gak libur, nggak ada. Paling kalau misalkan hari weekend kita ke sekolah mau ada.
dari ekskul, kumpulan atau apa gitu. Kalau gitu bisa. Oh, bolehnya di weekend ya. Oke. Ya. Ya, bisa dong itu berarti ya. Siapa tahu ada yang mau ke sekolah terus pakai baju ini. Tapi emang banyak sih Kak, kayak misalkan kan kalau di ekskul itu, kalau libur kan nggak ada liburnya, kalau tetap ke sekolah. Mereka juga kadang bilang bingung outfitnya kayak gimana. Nah, iya. Ke sekolah aja bingung ya, padahal udah bebas. Iya. Ya, itu bisa tuh jadi problem nanti ya. Oke, jadi usianya sekian, behavior-nya sekian, terus nah, sekarang kita mulai masuk ke yang mereka mesti lakukan. Kan tadi si orang-orang yang usia 15-24 ini mereka memang lagi jalan-jalan. Nah, terus sekarang kita coba petain mereka tuh harus ngapain sih buat bisa dapat bajunya gitu. Baju di Pangandaran yang selama ini dijual gitu. Prosesnya seperti apa? Maaf Kak, boleh diulang lagi nggak? Boleh. Bentar ya. Dengeran soalnya. Jadi kan tadi si orang-orang yang usia 15-24 ini udah di Pangandaran nih, mereka lagi jalan-jalan kan. Nah, terus prosesnya tuh seperti apa sih sampai dia itu bisa beli baju gitu? Apakah dia mesti ngantri dulu atau dia mesti kemana? Atau alasan dia untuk beli baju tuh apa deh? Kalian kemarin sempat nanya nggak kayak kenapa sih mereka harus beli baju? Mereka waktu itu beli baju di Pangandaran atau beli oleh-oleh deh? Beli oleh-oleh secara general aja. Kalau kemarin itu ada beberapa pendapat ya Kak. Soalnya ada yang misalkan buat oleh-oleh buat teman-temannya. Gitu. Ada juga yang buat dipakai. Misalkan kan kalau ke pantai baju-bajunya biasa baju pantai kayak gitu. Jadi yang khas sama daerah pantai, terutama Pangandaran kayak gitu. Jadi mereka untuk teman-temannya bahkan ya. Malah mereka beliin untuk teman-temannya gitu. Ya kalau misalkan biasanya kalau beliin buat oleh-oleh itu dari yang tempatnya jauh gitu. Jadi wisata benar-benar dari tempat jauh ke Pangandaran. Kan kayak wisata kita kalau misalnya ke Jogja ya, suka beli oleh-oleh buat teman-teman atau keluarga. Nah, mungkin kalau yang buat teman-teman itu atau buat keluarganya bisa aja mereka dari yang daerahnya jauh kayak gitu. Supaya bisa dibawa pulang terus dia yang ngirimin lah ya. Iya. Betul. Oke, mantap. Itu dia customer jobs-nya. Oke, aku nanya dulu teman-teman aku dulu ya. Soalnya siapa tahu mereka ada pertanyaan yang mau ditambahin juga. Kalau dari Audrey, Fanny, atau Cindy, ada yang mau ditambahin lagi nggak dari customer jobs ini? Mungkin mau nanya aja sih ke teman-teman, kalau misalnya ada orang nih beli baju pantai di Pangandaran. Nah itu biasanya lebih gara-gara, maksudnya kenapa sih dia tiba-tiba bisa pengen buat beli itu? Apa misalnya apa ya? Misalnya dia main di pantai nih, terus kayak misalnya bajunya basah atau gimana gitu, jadi dia beli baju pantai di pinggir-pinggir pantainya atau gimana? Mungkin ini nggak khusus semuanya yang beli baju kayak gini sih, Kak. Mungkin ini ada sebagian yang beli baju karena mereka kan lagi main ya ke Pangandaran. Nah, karena kan yang jualan baju itu kan banyak ya belajar berdasarkan kemarin yang kita sesuai. Dan yang dipajang itu mungkin modelnya bagus-bagus. Terus juga dari coraknya, dari warnanya. Dan juga kan kebanyakan yang dijual itu kayak model pajamas atau daster. Dan untuk saat ini pajamas itu kan lagi naik daun ya gitu istilahnya, dan mungkin karena itu mereka beli, tapi ini enggak khusus semuanya yang beli kayak gitu, sebagian mungkin kayak gitu. Oke.
Oke, kalau dari teman-teman yang lain ada yang mau nambahin? Tapi mungkin aja sih Kak kalau misalkan ngelihat kan kalau ke pantai pasti basah gitu. Terus mereka mikir kalau misalkan ke hotel atau ke penginapan mereka jauh. Nah jadi mereka beli baju karena emang ada insiden kayak gitu bisa jadi. Oke. Oke, kalau dari ini teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak? Fanny, Carol, Cindy, Gerald. Dia mau tambahkan nih, guys. Dari gue belum sih. Mungkin dari Nia atau Hani, ada yang mau diceritain lagi nggak dari hasil riset itu, si profil orang-orang yang belanja ke Pangandaran ini kayak gimana aja sih gitu? Atau dari yang lain nih? Siapa tahu kalian juga ada itu. Nah, siapa tahu semakin lengkap datanya kita bisa tambahin di customer jobs. Masih ke mute, Nia. Ini Kak Hani kayaknya mau jawab, cuman itu pertanyaannya kurang jelas. Oh iya, boleh. Jadi, kalau dari kalian ada nggak yang kalian mau ceritakan? Mungkin kalian waktu selama riset survei-survei itu, ada kayak informasi-informasi yang, ternyata profilnya seperti ini ya gitu. Orang-orang yang datang ke sini atau belanja ke sini tuh ada seperti ini, misalnya motivasinya dia kayak gimana gitu-gitu, atau apapun lah yang kalian pengen ceritain tentang turis-turis yang datang itu, boleh diceritain aja. Nanti siapa tahu bisa nambahin di customer jobs ini. Kalau untuk spesifiknya saya sendiri nggak tahu pasti ya Kak. Soalnya pas kemarin survei itu udah ketemu kayak misal turis-turis yang lagi belanja, cuma kayak orang-orang lokal aja. Mungkin karena emang lagi masih sepi gitu ya, atau mungkin mereka lagi di pantai gitu, jadi nggak ke tempat-tempat kayak oleh-oleh aksesoris itu. Jadi kemarin belum musim liburan ya, baru orang-orang di sini yang datang ya? Ya cuma kayak beberapa orang lalu lalang kayak di pasar kayak gitu. Oke. Siap, terima kasih. Kalau gitu kita ya. Mau tanya dong, Dam. Boleh. Gimana? Mau nanya nih buat teman-teman. Kalau dari observasi kalian nih kemarin sambil lihat-lihat di Pantai Pangandaran sendiri, itu biasanya anak-anak seusia kalian itu ini nggak sih kayak kira-kira kapan ke pantainya, sore kah atau habis pulang sekolah atau gimana? Terus biasanya tuh mereka perginya sama teman-teman atau gimana? Terus kira-kira seringkah atau cuma seminggu sekali atau sebulan sekali atau gimana? Kalau dewasa sih sore. Jadi lihat sunset. Oh, biasa kalau sunset rame dong ya berarti. Kalian juga ya lihat sunset ya? Ya sih juga suka lihat. Dan tapi juga kayaknya aku ngeliat kayak teman-teman gitu, Nono juga sering itu keluar ke pantai nih Kak, kayak misal abis soalnya kalau ngeliat dari postingannya itu kayak kadang hangout sama teman-temannya tuh di pantai gitu. Mungkin dia tahu gitu temennya itu jam berapa biasanya ke pantai gitu. Tapi kebanyakan kalau usia kami kayak gini sih biasanya sore ya Kak, kayak bahkan kalau sekarang tuh kayak lagi di sini ya, lagi banyak yang bikin video kayak main-main gitu sama temannya, bikin video kayak gitu.
Terus kalau usia kami biasanya sore, sunset gitu, foto-foto biasa gitu. Tapi kalau untuk ibu-ibu kayak gitu, kayak ibu-ibu organisasi, ibu-ibu yang senam gitu, kumpulan ibu-ibu senam, biasanya siang-siang kayak gini juga atau pagi rame di pantainya. Kayak gitu sih. Ya. Nono kelihatan sih memang anaknya sering ke pantai, main di pantai kelihatan sih. Tadi udah ketebak. Sering nggak, Dam? Enggak, aku malah jarang ke pantai. Aku bosen guys, aku suka bosen orangnya, makanya aku jarang keluar. Oke, berarti kalau pagi-pagi ibu-ibu ya. Kalian jangan-jangan habis sekolah itu ya sore-sore ke pantai ya? Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi kalau aku sama Ani biasanya masih tetap di sekolah. Oh, ya di depan Ibu Mia ya. Di depan Ibu Mia ngomong gitu. Oke, silakan Dre, dilanjut Dre tadi Dre. Oke, udah sih kalau dari aku sendiri sih udah sih, kurang lebih customer profile-nya udah dapet nih. Berarti kita maunya remaja usianya 15 sampai 24 tahun. Terus biasanya mereka kan ke pantai tuh ngapain sih? Biasanya jalan-jalan, main sama teman-teman di pantai. Terus kita juga udah tahu nih, biasanya mereka tuh beli baju antara karena butuh atau emang karena mereka tuh kepengen gara-gara desainnya gitu ya. Berarti nanti kita harus fokusin di desainnya nih. Terus untuk sekarang mungkin target pasarnya lebih ke warga lokal dulu ya, teman-teman gimana? Atau mau langsung jangkau ke turisnya? Karena kan sekarang dari cerita teman-teman kayak turis masih ini ya, agak jarang ya. Ya mungkin karena efek pandemi juga kali sih Kak. Oke, berarti sekarang mungkin kita lebih fokusin di ini ya, anak-anak remaja di daerah Pangandaran gitu ya. Kalau untuk lokal kayaknya jangkauannya sempit ya, Mbak Teh Audrey. Kalau bisa sih turis domestik kali ya. Maksudnya bukan yang dari luar negeri karena emang belum ada yang dari luar. Tapi kalau untuk dari luar kota, dari Jakarta, Bali, bahkan ada yang nyampe Pangandaran, suka lihat. Hanya kenapa tahu ada dari yang kayak Bali, ada plat nomor DK Bali ya. Bali, terus banyak dari Semarang, banyak yang plat nomor M, R, E. Soalnya kan tahu ya, oh ini dari luar dilihat dari plat nomornya. Jadi sebenarnya banyak. Kalau bisa sih jangan cakupan untuk yang lokal. Soalnya kalau dilihat, orang lokal bukan tipikal orang konsumtif ke baju, lebih ke kuliner sebenarnya. Kalau orang lokalnya. Jadi anak-anaknya itu lebih banyak itu nongkrong di kafe. Ngopi-ngopi. Tapi jadi kita jangan cuma notoknya ke ke turis lokal, maksudnya ke orang Pangandaran aja. Kalau bisa sih cakupannya Indonesia lah. Minimal Indonesia gitu. Jadi biar semua tahu. Ya minimal Jabar aja dulu atau Jawa Barat gitu kan. Jawa Barat banyak ya, Ciamis, Tasik, Garut, Sukabumi. Minimal itu aja orang-orang terdekat dari wilayah kita. Oke, Bu. Jadi aku soalnya nanti kita juga bisa promosiin di IG-nya. Ini Teh Audrey IG ada IG sama TikTok keliling Pangandaran. Jadi ada adminnya, kebetulan salah satu guru TKJ temannya Bu Nina, satu kantor sama Bu Nina. Oke, Bu. Mungkin aku bikinnya Jawa dan Bali aja ya, Bu. Oke, siap. Join ya Kang Adam, Pangandaran sama Bali. Bisa. Oke, mungkin boleh nih dilanjut sama teman-teman yang lain untuk Paint dan Games ya. Berarti untuk customer profile udah ini lah ya, udah oke ya teman-teman. Sini. Ya, kalian mau nambahin lagi nggak nih?
Kalau belum, nanti ya udah kita pakai yang ini, terus nanti kita lanjut ke customer pains dulu sama gains dulu ya. Iya. Mungkin nggak apa-apa kalau nanti kan udah di-share kan sama Adam PPT-nya. Kalau kalian mau buka terus mau tambah-tambahin juga nggak masalah. Nah, gitu. Kiranya masih yang kurang nih, cuman tadi lupa misalkan. Nggak apa-apa, tambahin aja. Betul. Ini sebenarnya boleh diisi di sini sih, apa di kotak-kotaknya, tapi nggak apa-apa kita tulis di sini dulu aja biar banyak bisa masuk. Oke. Tadi Fani mau ngomong, silakan Fani, kepotong. Enggak, kalau misalnya nggak ada yang mau ditambahin, mungkin boleh dilanjut kali ya. Aman ya guys? Kasih jempolnya guys. Sejauh ini. Kalau aman. Mantap. Oke, silakan Fan. Oke, mungkin kalau untuk customer gain, mungkin aku mau nanya, apa sih yang menjadi alasan orang kayak milih baju merek ini gitu, misalnya di Pangandaran ketimbang merek yang lain gitu? Apakah orang itu yang bikin customer tuh milih baju yang ini daripada baju yang lain tuh karena bahannya kah, atau desainnya, atau gimana gitu? Menurut kalian gimana? Atau mungkin lebih tepatnya ini ya, apa yang customer itu mau dari di produk atau apa dari baju yang misal kalian bikin gitu sih. Kasih Kak. Bisa dari corak sih, soalnya kan yang kelihatan sama orang lain itu dari coraknya. Terus kalau misalkan kayak baju khas-khas gitu, mungkin dari tulisannya, kayak misalkan kita beli kaos dari Jogja, ada tulisan Jogja kayak wah kayak gimana gitu. Terus coraknya juga ngaruh sih, terus sama bahan. Iya sih Kak, gitu aja. Corak sama bahannya yang gimana tuh? Kayak lebih campuran gitu Kak, antara misalkan gimana Kak? Tadi kan kamu bilang coraknya kan sama bahannya. Nah, coraknya yang atau bahannya tuh yang gimana sih? Kalau untuk bahan sih yang enak dipakai gitu, nggak bikin gerah, terus nggak kayak tipis, nggak nerawang, kayak gitu aja. Kayak umum kita beli baju aja dari bahan yang worth it gitu, kayak nggak nerawang, terus juga nggak panas kalau dipakai. Gitu. Kalau coraknya gimana coraknya? Gak tahu pasti yang customer suka kan kayak gimana, mungkin bisa jadi yang kayak unik aja gitu dia aja, kayak wah ini tuh kayak beda aja sama yang lain. Misalkan dari bahan ya, dari motif ya, terus kayak model iya juga, kayak bentuk-bentuk bajunya. Tapi harga juga biasanya juga bikin mereka mikir 2 kali gitu. Soalnya kalau misalkan di toko satu harga lebih murah dibanding toko yang nomor 2, mereka tetap ke yang nomor pertama. Oke. Kira-kira kalau menurut kalian ada nggak sih kayak toko jual baju di Pangandaran yang laku banget yang dipilih orang-orang daripada toko-toko lain, itu ada nggak sih? Kalau untuk tahu tokonya laku banget atau enggak sih, kita kurang tahu ya Kak. Soalnya kalau aku pribadi sih jarang ke Pangandaran, jarang lihat-lihat baju. Paling kalau misalkan ke pantai-pantai ya
foto-foto atau main di pantainya aja, nggak lihat-lihat ke toko baju. Jadi kurang tahu kalau untuk tokonya laku banget atau enggak itu kurang tahu. Oke deh, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau nambahin? Kalau harganya tadi kan katanya orang milih yang lebih murah ya. Itu kalian sempat tanya nggak atau sempat tahu nggak harga yang paling oke itu di seberapa tuh? Yang orang lebih milih itu gitu dibanding yang lain? Tergantung model baju sih, Kak. Soalnya tiap model baju itu potongannya kayak gimana itu beda-beda harganya. Range-nya di berapa? Misalnya dari 50.000 sampai 100.000 atau dari 20.000 sampai 50.000 gitu. Hah? Remaja teh. Kalau yang kecil ukuran S35, tapi kalau nambah ukuran nambah 5.000. Naik ukuran. Jadi kisaran keseluruhannya itu minimal dari sekitaran 35.000-an kalau nggak salah. Sama mentok-mentok di 70.000 itu untuk mungkin semua model baju. Termasuk yang kainnya tebal atau enggak? Kayaknya mungkin beda harga juga ya. Soalnya dari kemarin tuh ketemu kayak baju-baju tuh kayaknya tuh kayak sama ya, Kak. Jadi nggak tahu. Kain yang pantai yang kalian foto itu ya modelnya ya? Ya, kebanyakan modelnya kayak gitu. Oke. Baju pantai. Siap. Ada lagi yang mau ditanya teman-teman yang lain? Aku tadi punya itu aja harga. Sama ini mau nambahin. Jadi kan tadi katanya itu desain dari baju itu kan kayak ada corak desainnya kan unik. Nah kalau boleh tahu biasanya orang-orang itu tuh suka belinya tuh warna-warna netral atau yang kayak gimana? Atau mungkin kayak baju yang tie-dye gitu? Kan kemarin kan kita observasi ya, yang paling banyak dibeli sama konsumen itu model baju pajamas. Kita kan tahu ya kalau pajamas itu model bajunya kayak banyaknya itu yang kayak ramai gitu loh Kak coraknya, jadi nggak polos satu warna full. Mungkin kalau untuk model baju kayak gitu, model baju pajamas ya, untuk coraknya itu corak yang agak ramai, warna-warnanya agak terang gitu, kayak warna pastel juga oke. Tapi kalau untuk kayak kaos-kaos kalau gitu banyaknya kaos polos terus dikasih kayak sablonannya yang enggak terlalu rame gitu. Oke. Nah, terus habis gitu kan tadi kan udah dibilang tuh mungkin kalau model pajamas yang paling banyak dibeli sama kayak kaos-kaos yang warna netral gitu kan. Nah, biasanya kaos-kaosnya itu tuh mau ada tulisannya tuh kayak lebih suka tulisannya tuh kayak gimana gitu? Untuk tulisan sih enggak tulisan yang pastinya enggak tulisan polos, cuma tulisan Pangandaran. Kalau kebanyakan sih, kalau untuk, tapi ini kaosnya buat cowok-cowok sih Kak. Kalau untuk perempuan banyaknya daster sama pajamas kayak gitu. Oke, terus kan karena ini di Pangandaran kan identiknya sama pantai kan. Nah, kalau boleh tahu orang-orang itu suka beli bajunya itu yang kayak desainnya itu berhubungan sama pantai atau beli baju nggak apa-apa tapi kayak nggak harus berhubungan sama pantai gitu. Lebih suka yang mana? Mungkin kalau terus yang di luar Pangandaran mungkin fokusnya kayak yang ciri khas sama pantai ya. Cuman kalau lokal yang udah sering di daerah Pangandaran mungkin bebas aja. Oke. Jadi beda orang beda target gitu ya kesimpulannya. Oke. Udah sih dari itu aku aja. Mungkin yang lain ada yang mau nambahin. Thank you ya. Aku mau nanya dong, yang baju pajamas itu yang kayak gini ya maksudnya apa beda?
Beda ya? Nah, ya yang kayak gitu. Oh, yang kayak gini ya? Iya. Oh, ini yang lagi trending ya di sana ya? Ya lagi banyak yang pakai kayak gitu. Coraknya tuh kayak gini ya? Berarti ya? Kayak tie-dye gitu. Iya, kebanyakan coraknya kayak gitu. Ada juga sih Kak yang enggak harus ada putihnya, kayak warna-warni aja lah gitu. Kebanyakan sih kemarin yang rame kelihatannya gitu. Atasan bawahan juga itu ya? Lengkap ya? Iya. Penasaran aja. Aku mau tanya dong, biasanya kalau yang pajamas itu yang beli Ada motor. Maaf. Gak apa-apa. Pertanyaan aku kedengeran nggak? Enggak Kak. Aku mau tanya nih, kalau yang pajamas itu biasanya yang beli remaja juga atau ibu-ibu gimana? Remaja sampai kayak ibu-ibu muda. Ibu-ibu kekinian, tapi banyak juga. Ibu-ibu yang udah ibu-ibu sama ibu-ibu muda. Oh, tapi kalau kalian sendiri ini nggak tertarik nggak buat kira-kira beli baju model pajamas gitu? Enggak. Kalau kalian lebih sukanya apa? Kaos-kaos gitu ya? Kalau aku pribadi sih lebih suka kaos sih. Oke. Boleh nih dilanjut sama teman-teman yang lain kalau ada yang mau nanya lagi. Boleh. Ada lagi guys? Aman ya? Carol, Rafka, aman ya? Aman, paling kalau udah bisa aman lanjut kita ke paint aja dulu. Oke. Terakhir bagian konsumen. Sementara ini dulu nanti kita keep karena ini juga udah banyak, udah detail ya kira-kira orang tuh sukanya apa gitu. Baju-baju yang model apa gitu ya. Sekarang ke paint-nya ya. Ada yang sudah punya pertanyaan untuk yang paint-nya? Boleh. Oke, aku mau nanya. Kalau di customer paint, kalau menurut kalian biasa kekecewaan customer dalam membeli baju itu apa sih? Atau kalian memposisikan diri kalian aja deh sebagai konsumen. Kalian tuh kenapa sih nggak mau beli baju oleh-oleh yang di tempat wisata gitu? Contohnya kayak misalnya harganya mahal atau ada yang lain gitu. Kalau kebanyakan ngeliat ya, kita itu jarang beli misalkan oleh-oleh atau baju-baju di tempat itu tuh, soalnya memang harganya itu mungkin karena diurusin buat turis asing mungkin ya, jadi harganya tuh tinggi banget. Kayak mungkin disamain juga, jadi kemarin juga pas kita survei, kita kan nanyain harganya berapa. Terus kita korek-korek lebih dalam gitu, kalau harga paling mentoknya berapa sekian. Jadi emang harganya mungkin emang diurusin buat turis, jadi harganya cukup tinggi banget. Buat kita yang orang lokal sih itu terbilang tinggi. Kalau harga mahalnya tuh biasa berapa? Yang kemarin disurvei aja itu, yang katanya buat turis asing. 200 nyampe. 200 kemarin nyampe ke Ibu Susi. Terima kasih. Ibu Abi. Kalau dari yang lain ada nggak kira-kira tahu nggak kenapa orang-orang kira-kira nggak mau beli
baju gitu. Maaf Kak, pertanyaannya bisa diulang. Kalau misalnya kekecewaan yang lain ada nggak selain harga yang mahal? Ada lagi nggak kira-kira? Mungkin bahannya gerah atau enggak warnanya itu aja, maksudnya nggak ada warna variasi, atau apa namanya yang punya tokonya galak misalkan nggak ngasih diskon atau apalah kekecewaan yang atau bukan kekecewaan sih, masalah-masalah yang kenapa nih kok misalkan lebih laris tadi toko sebelah, misalkan apa dia emang nggak jualan baju pijama atau apa. Mungkin pertimbangannya juga bahannya kayak tipis misalnya gitu. Terus juga yang bisa dijaga tokonya gitu, kayak kemarin juga pas survei kan ada yang judes, ada yang sama kayak gitu. Mungkin itu juga bisa jadi bahan pertimbangan juga. Oke, berarti itu juga ya pelayanannya yang tidak terlalu bersahabat lah dengan konsumen ya. Iya. Terus ada lagi nggak? Biasanya sih kalau masalah sih lumayan banyak biasanya. Mungkin hal-hal kecil kayak misalkan apa ya, ada bajunya, misalkan ada baju yang kamu beli tiba-tiba bolong sedikit nih, tapi nggak diganti gitu. Misalkan ada yang cat produksi tapi nggak diganti gitu. Padahal kalian belum pakai gitu, baru beli tiba-tiba Mbak ini enggak gitu. Misalkan gimana juga, ini hal-hal kayak gitu yang pernah ngalamin nggak? Kalau saya pribadi nggak tahu ya kalau pertimbangan kayak misalnya baju ada gagal produksi kayak gitu yang nggak tersortir. Soalnya belum pernah ngalamin. Tapi mungkin teman-teman yang lain ada mungkin kalau dari aku ya, kenapa kurang yang beli kayak gitu, mungkin mereka udah punya dari rumah yang belinya itu online, jadi nggak ke tokonya. Jadi udah pesan di kayak Shopee misalnya gitu. Jadinya begitu lihat ada di pantai yang kayak baju kayak pijama kayak gitu, mereka udah punya. Maksudnya itu karena mereka kayak nggak surprise lagi gitu ya sama barang yang di toko karena ada di online gitu ya? Atau mungkin malah orangnya malas ke pantai, jadi beli online aja. Kebanyakan sih Kak beli online. Karena malas keluar ya? Atau gimana tuh? Emang sekarang mah banyaknya Shopee online. Kalau dari segi desain, sebenarnya menurut kalian desain-desain yang udah di baju yang di pantai itu udah bagus belum? Atau tulisannya terlalu besar atau gimana kalau menurut kalian? Ya desainnya udah kekinian belum? Apa masih monoton, cuman tulisan doang atau gambar doang gitu? So warnanya yang apa namanya nggak bervariasi. Kalau desain sih juga ngaruh.
Kang Rapsa bisa diulangi nggak, Kang? Oh, pertanyaan tadi itu iya yang menjadi masalah atau bukan masalah sih, hal-hal yang sekiranya masih kurang dari produknya, misalkan apakah emang karena desainnya yang masih nggak kekinian atau warnanya yang itu aja desainnya, warnanya, atau ada hal lain gitu yang menjadi kendala gitu. Produk di Pangandaran atau produk di mana? Produk di Pangandaran, tapi tadi lagi khususnya ngobrolin tentang kaos gitu. Oh. Siapa yang jawab? Jawab. Ini masih ngik-ngikan? Enggak ngik-ngikan sekarang mah. Maaf Kang, ada kesalahan teknis, bunyi ngik-ngiknya keluar. Apa tadi teh? Dari desain ya? Betul, Bu. Kalau untuk anak-anak sekarang itu kalian tuh sukanya yang rame ya? Kalau untuk anak-anak remaja di usia 15 tahun itu sukanya yang rame loh, Kang. Berarti yang di Pangandaran sekarang rata-rata sepi gitu ya, Bu, secara desainnya? Sepi gimana? Kalau kan tadi kalau dari anak-anak kan sukanya yang rame gitu kan, Bu. Tapi apakah di Pangandaran tuh belum ada ya yang seperti yang anak-anak inginkan gitu, Bu? Adanya di distro. Oh, tapi untuk baju kayak pantai gitu belum ada ya, Bu? Kalau untuk baju pantai ya seperti yang kemarin kalian lihat ya, kebanyakan tuh kayak gambar ikan, pohon kelapa, apalagi kemarin yang kalian lihat? Laut, lumba-lumba. Anak-anak sekarang mungkin lebih ke tulisan-tulisan yang renyek banyak gitu ya, satu baju penuh semua kayak gitu ya. Kenapa? Estetik katanya Kang. Kalau banyak tulisan itu lebih estetik, lebih banyak, lebih estetik katanya. Kalau untuk usia mereka segini mungkin ya. Tapi kan kalau untuk usia 25 itu udah kayak seusia akang-akang di sini, kayak kemarin Kang Gerard juga bilang, oke Bu, ini desainnya masih normal-normal aja, nggak terlalu berat. Nah, mungkin jadi kita bisa menggolongkan dari kategori usia untuk usia 15 tahun ke 17 tahun, masa-masa transisi nanti dari 17 ke kuliahan mungkin udah agak dikurangi, beda lagi desainnya. Kayak gitu, Kang? Ya, Bu. Siap, Bu. Desainnya itu yang kurang lah ya untuk anak-anak usia ini. Iya. Terus tadi Bu sebenarnya masih agak kurang clear. Yang masalah harga itu tuh, harga mahalnya itu di range berapa ya? Kenapa? Itu Hani sama Nia langsung ketawa-ketawa. Yang harga tadi yang mahal tuh harganya di berapa sih Bu yang sudah tergolong mahal itu, Bu? Harganya kenapa, Kang? Yang tergolong mahal. Kalau tadi kan katanya harga yang affordable itu yang misalnya bisa dibeli itu 35.000 sampai 70.000. Nah, tadi Nia cerita ada kaos-kaos yang kayak harganya mahal banget buat harga turis katanya. Itu tuh harganya berapa tuh, Bu? 100 nih, Nia. Menurut kalian 100 ke atas katanya. Kalau untuk harga di Stro kan memang dari 75-80 ke atas ya, Kang ya. 100 ke atas ya. Kalau kalian bikin kaos, iuran berapa? 85 kaos kelas 120 sama celana. Bukan kaos tim Waji. Ya itu kan kaos tim Waji, ini kaos kelas.
Maksudnya kaos yang kaos tim kan nggak bisa dipakai main, Nono. Masa iya kamu pakai jersey? Jersey. 85. Hoodie yang suka ada nih kalian bikin kelas. Yang ada hoodie-nya. Kalau enggak, berapa budgetnya? 8575 itu udah harga standar, Kang. Harga standarnya ya. Udah bisa dikategorikan harga standar. Jadi paling mahal 125 kali ya. Kalian anak-anak masih bisa kejar kalau mereka suka di kisaran 120 125 masih bisa kejar. Oke. Siap, Bu. Bu, saya lupa kemarin anak-anak itu ada kelas ya Bu jam 8 Bu. Ini sekarang harusnya kelas ya Bu ya? Udah izin barusan. Oh gitu. Jadi ini mau dilanjut nggak apa-apa Bu? Lanjut, katanya tangguh. Tangguh udah izin, Kang. Oh iya. Mau sampai jam berapa Bu nanti Bu? Kita mah ready terus nih Bu. Oke. Sampai jam berapa? Jam 9 ya Bu? Atau sampai jam berapa Bu? Izinnya. Oke. Aman ya? Jam 9 ya Bu berarti ya? Kenapa, Kang? Sampai jam 9 ya Bu? Atau sampai jam? Oh jam 9 ya? Oke. Siap. Kalau gitu masih bisa nih kita selesaiin yang ini. Oke. Ada teman-teman ada yang mau tanya lagi untuk paints-nya? Berarti mengikat cuma itu doang. Di rumah kayaknya mah. Gimana kalian ada yang mau di-sharingin lagi nggak? Mungkin aku ada pertanyaan ya. Pengalamannya kalau misalnya pergi ke Pantai Pangandaran itu gimana sih? Kenapa, Kak? Pengalamannya gimana kalau misalnya pergi ke Pantai Pangandaran? Pengalaman kalian. Gimana kalau ke Pangandaran? Seru. Panas. Pengalamannya gimana? Kemarin pas survei. Kayak tergantung jamnya ya Kak. Kalau siang-siang tuh panas banget. Kalau buat sore kayaknya enak gitu. Adem gitu. Cuman kalau siang emang panas banget. Berarti mending pergi ya sore-sore ya kalau misalnya ke pantai ya? Ya, sambil nyanset. Jam 9 pulang biar nggak bosan. Gratis KMR ya kan kalau panas-panasan. Terus apa lagi? Pengalamannya. Mungkin kayak suasananya gitu rame, terlalu rame atau mungkin bahkan mungkin terlalu sepi mungkin malah. Gimana? Bantu jawab ya, Kang Gerald ya. Kalau untuk Pangandaran, di kita itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 lokasi pantai yang bisa dibilang itu favorit. Tapi lebih yang cenderung diminati itu ada 3 ya sekarang. Madasari, Pangandaran, sama Batu Karas. Batu Karas itu buat surfing sama buat renang. Kalau untuk Pangandaran itu lebih cenderung ke pusat belanja. Untuk Pangandaran itu adanya di Pantai Pangandaran. Kemudian kalau untuk kayak camping, terus kayak buat yang pasangan cari momen pas buat ngelamar, buat nembak, apapun itu adanya di Madasari. Saya rekomen untuk Teteh Akal di sini bisa kalau ada ya nanti bawa gebetan buat nembak atau ngelamar. Itu kayak kalau di Bali apa ya, Kang? Kalau di Bali tuh ada yang mirip sama Bali loh.
Pantai Pandawa kayaknya itu mirip sama Madagaskar. Pandawa ya? Ya Pandawa yang rame Bu, rame buat orang pacaran. Kayak gitu. Jadi kalau tadi Kang Gelananya rame, sepi atau gimana? Tergantung hari. Kalau weekend pasti macet untuk Pangandaran ya. Untuk Pangandaran kalau untuk weekend pasti macet. Kemudian jadi waktu-waktu hari-hari biasa kayak gini ada, tapi turisnya turis lokal. Jadi nggak bisa dibilang kalau sepi, nggak sepi-sepi banget. Kalau untuk pedagang mungkin ya. Jadi rentang dari Senin sampai Kamis itu pasti bisa dikategorikan sepi ya. Tapi kalau untuk udah masuk ke weekend, Jumat, Sabtu, Minggu itu biasanya udah mulai datang dari luar kota. Oke Bu, berarti weekendnya lebih ramai. Oke, mungkin dari yang lain ada lagi atau enggak kita bisa lanjut sih. Mungkin terakhir ya Bu, ada pengalaman buruk lagi gak Bu? Ya buruk sih ya. Yang kalau misalnya beli baju gitu. Wah tuh teman-teman nih, ada nggak pengalaman buruk lainnya selain sebenarnya hal-hal kayak yang jualan judes itu juga bisa sih. Model-model kayak gitu juga bisa tuh. Misalnya jalannya jauh, tokonya nggak nyaman, apa tokonya panas, atau tokonya sesek, atau gimana, apapun tuh bisa tuh jadi cerita. Selain dari bajunya juga. Mau nambahin juga, bisa juga yang kayak misalnya ada size-nya yang kayak nggak enak, misalnya ukurannya terlalu sempit, atau ada juga yang terlalu besar gitu. Itu gimana ya kalau ada aja tuh? Pengalaman beli, kalian ada nggak? Nggak ada katanya kalau anak-anak. Anissa ada nggak? Ada. Kamu? Ada. Kamu beli kopi? Ada. Kalau pengalaman ibu waktu muda boleh? Boleh Bu. Ya, karena ibu juga pernah ngalamin masa-masa mereka ya. Maksudnya pernah ngalamin jalan-jalan sendirian, lagi bete ke pantai sendirian, jalan kayak gitu, nyari apa. Kalau untuk ini pengalaman yang nggak enak apa pengalaman gimana, Kang? Yang nggak enak Bu, yang mengecewakan lah. Biasanya gini, kalau ini nggak tahu ya untuk yang anak sekarang apa gimana gitu. Cuman kan kalau misalkan kita konsumen, kita beli udah milih-milih nih. Pas milih-milih itu suka paling nggak enak pada saat beli suka dikuntitin sama pramuniaga. Nah, itu satu, dikuntitin sama pramuniaga. Terus kemudian pada saat kita milih-milih barang, yang dipajangnya itu suka ada yang emang yang bagus yang dipajang. Tapi pada saat kita beli kan masih yang di plastik ya. Nah, pada saat di plastik itu nggak cross check dulu. Jadi pas nyampe ke rumah kadang ada sablonan yang nggak sesuai. Misalkan kabur sebagian. Paling untuk yang lebihnya ke situ. Kalau untuk dari size ya pada saat beli kita harus selektif dong. Kita harus tahu nih ukuran kita apa. Jangan sampai ukuran kita XL, kita belinya ya M, yang nggak bakalan muat, nyampe rumah pasti nggak kepake. Kalau dari segi size itu kembali lagi ke konsumennya. Dia bisa nggak ngira-ngira badan saya gede, jangan halu badan kita kayak biola. Ya harus belinya harus sesuai dengan ayang badan kita, kayak gitu. Paling kalau kebanyakan kecewanya nggak sesuai dengan, sekalipun kita apalagi yang online, beli online suka kalau bahasa Sunda mah kabelejogang. Jadi berasa ketipu. Digambar bagus, pada saat kita beli itu jong. Tapi kalau misalkan kita beli di toko, itu paling resiko gagalnya itu bisa kita minimalisir. Soalnya kan kita langsung datang, ini sampelnya kayak gini atau ini bajunya, ibu bisa pilih sendiri. Toh kalau misalkan emang konsumen salah beli, itu kan resiko dia. Padahal ada kesempatan untuk membuka atau memilih. Kayak gitu.
Oke Bu, ya itu sangat informatif sekali. Soalnya memang, nah saya juga sebenarnya pernah sih ngalamin kayak gitu ya. Beda barang sama yang di toko sama yang dikasih gitu. Sebenarnya itu bisa jadi kekuatan kita juga nanti kalau misalnya memang di Pangandaran ada misalnya produk yang seperti itu, nah kita bisa kasih yang memang konsisten gitu secara kualitas. Nah, ya. Semoga. Amin, bisa lah. Oke. Nah, sementara sih sudah cukup Bu untuk gains, customer job, sama pains kita udah kelarin untuk di bagian customer-nya. Nah, ini yang kita udah lakukan ini adalah setengah proses dari value proposition canvas. Jadi kita sudah memetakan nih, customer kita, konsumen kita itu seperti apa, mereka tuh pengennya apa yang jadi masalah mereka. Nah, next kita akan buat yang namanya bagian yang untuk dari sisi produsennya atau dari sisi produknya. Nanti di Gain Creators, Product Service, sama Pain Relievers, kita akan menjawab dari masalah-masalah konsumen tadi, keinginan-keinginan konsumen, dan harapannya mereka kita bisa wujudkan seperti apa gitu. Misalkan dengan mereka tadi request harga sekian, kita bisa provide harga misalkan disesuai dengan yang mereka ini atau mungkin lebih sedikit mahal atau seperti apa gitu. Kualitas tadi kain yang dibahas kita bisa kasih seperti apa gitu. Nah, untuk bagian produk ini kita mau kasih PR nih sama teman-teman. Jadi bisa boleh dicatat, boleh di ini. Jadi untuk bagian produk ini yang bagian kiri, kita kasih PR untuk teman-teman kerjain sebelum kita ketemu lagi minggu depan. Jadi kan kita ini untuk minggu ini udah selesai, nah minggu depan kita akan ketemu lagi. Nah, nanti teman-teman bisa kerjain yang bagian kiri ini. Di rumah dulu, bareng-bareng boleh. Boleh langsung kerjain di sini, boleh kalian bikin di kertas dulu, pokoknya diisi-isi aja nggak apa-apa. Terus, nah tapi kalau misalnya teman-teman butuh nanya, boleh nanya ke kita, boleh WA di grup boleh, PC juga boleh gitu. Misalnya kalau kalian pengen nanyanya ke Audrey, ke Kak Carol, Kak Fani, Kak Cindy itu boleh ya gitu. Terus nanti karena kan ini VPC kita ada beberapa yang akan dikerjain kan. Ada VPC, ada BMC, Business Model Canvas. Nanti kita akan bahas minggu depan, dan juga ada SWOT. Kalau SWOT sih sepertinya kalian udah cukup tahu ya. Kalau di sekolah kan sering diajarin juga kan. Nanti boleh sambil dipelajari videonya yang kemarin yang tadi kita udah kasih. Aku udah kasih link Google Docs slide-nya ini di grup ya. Nanti bisa ditonton dulu videonya. Terus nanti isi yang bagian produk VPC-nya. Kalau yang BMC kita isi minggu depan. Gitu untuk sementara. Nah, mungkin mau nambahin, sorry Dam. Ya, boleh. Boleh. Nambahin juga tadi Adam, intinya kalau yang produk ini yang gain itu untuk untuk menjawab gain yang di konsumen. Jadi gain yang di sebelah kiri ini untuk menjawab gain yang tadi di konsumen, terus pain-nya yang di kiri adalah untuk menjawab pain yang di kanan. Jadi semua yang di bagian kiri kotak ini untuk menjawab yang di kanan semua gitu. Kayak misalkan tadi contoh misalkan bahannya tipis banget. Nah, jadi di kiri bisa diisinya yang di pain-nya adalah bahan yang berkualitas dengan ketebalan yang premium, atau misalkan adem bahannya tapi tidak tipis gitu. Jadi di sebelah kiri ini lebih ke solusi sih gitu. Jadi nanti kalau misalnya kalian bingung nggak apa-apa, tadi kata Adam nggak apa-apa dijapri aja. Tapi kalau misalnya untuk gambarannya nih mau langsung sekarang bikin nih, nah kurang lebih gambaran di sebelah kiri adalah intinya untuk menjawab semua yang ada di kanan gitu. Paling gitu aja, lanjut Dam. Thank you. Nah, sebelum kita lanjut, teman-teman ada yang mau ditanyain dulu? Ada yang mau protes? Kok ada PR? Nggak apa-apa ya, kan biar kita belajarnya bersama. Kang Adam, Ibu mau nanya. Ya Bu, silakan Bu. Tadi kalau pada saat pembagian nih mau nanya nih masalah pembukuan nih. Ya Bu. Oh iya, boleh. Kalau untuk pembukuannya ini yang simple atau yang berarti kan ini perusahaan dagang ya? Betul Bu. Nah, pembukuannya itu harus sesuai dengan siklus akuntansi apa yang simple? Mungkin nanti kita ituin sesuai siklus akuntansi aja ya.
Jadi dari modal, misal kalau ada utang, sama nanti pembiayaannya, asetnya apa aja, kan itu jadi kelihatan. Sama nanti mungkin dari bahan-bahan material yang dibutuhin, keluaran apa aja. Oke, Gitu. oke. Bentar Kang, Ibu mau nanya dulu. Mau di rolling nggak? Tadi Nono di bagian apa? No, tadi Nono bagian apa? Nono di operasional, Bu. Operasional. Yang pegang keuangan tadi siapa? Nisa dan Wita. Bisa nggak siklus akuntansi? Siklus akuntansi mah Nono sebenarnya. Aku jurusan akuntansi. Bisa di rolling nggak, Kang? Boleh. Boleh, Bu. Balik lagi ke tempat. Operasional yang nanti ke lapangan untuk cari bahan, lihat bahan, kontrol bahan, survei Nono sama Wita sama Nisa. Nanti Nurhaini sama Nono bisa ke akuntansinya. Gimana, Kang? Nanti Nurhaini jadi bisa bantu Nono masukin, Nurhaini yang ngitung duit. Aman Bu, aman. Tadi Nia sama Hani marketing ya? Iya Bu. Nah, marketing. Kita MOU sama toko misal, kita bikin proposalnya, kamu yang ngejelasin. Iya dong. Kayak gitu. Ya kan, kayak gitu ya, Kang? Betul, mereka pinter Bu jualannya tadi Bu. Ah, sip. Biasa. Jadi ya untuk yang keuangan, karena emang Nono basic dari akuntansi, jadi seenggaknya dia tahu siklus akuntansi perusahaan dagang, jadi nggak ngeblank banget. Jadi pada saat kita bantu pembuatan siklusnya, dia nggak terlalu dari nol banget. Soalnya kan seenggaknya dia tahu akun, Kang. Betul Bu. Nanti kita juga bakal kasih ini juga Bu, kayak apa ya, guide juga untuk penghitungan yang sesederhana mungkin itu seperti apa gitu Bu. Iya Bu, ntar kita ajarin juga Bu. Siap. Oke. Ada lagi Bu, mau ditanya teman-teman? Terbang. Lagi angin kencang banget nih, mau hujan. Mau hujan. Adam di pinggir pantai itu. Oh, pinggir pantai. Enggak juga. Adam suka ke pantai, Bu. Wah, yang lain kapan Teteh ke sini? Mau direkod gak, No? Kang Adam ke pantai putih aja. Nono ke pantai makin gosong. Itu kata Nono barusan, Kang. Makanya Bu, saya jarang ke pantai Bu, saya emang ini banget. Enggak sih, saya emang ini cerita sedikit ya Bu ya. Karena kalau di Bali kan pantai rame banget Bu. Jadi saya males ke pantai gitu. Di sini orang Pangandaran juga paling kan ke pantainya cuman sebulan sekali ya. Iya kalian. kan? Orang pantai malah jarang ke pantai, yang orang gunung malah yang ke pantai. Itu fakta Bu. Memang kalau di mana-mana yang punya pantai itu males ke pantai Bu. Orang Jakarta ke sini terus, saya juga ya udahlah gitu, sana ke pantai gitu. Saya di kota aja. Iya benar-benar. Malah orang pantai pengennya ke daerah Bogor, Bandung. Ya, saya nyari gunung. Nyari gunung, bener. Adem. Kecuali Fani Bu. Fani juga tinggalnya di daerah sama kayak saya, tapi dia emang jiwanya turis Bu. Siapa Teh Fani? Ya, dia walaupun orang Bali tapi dia sering ke pantai. Dia emang orang turis. Nanti bulan Maret aku sama Bu Mia ke Bali. Nah, bener ya. Gak apa-apa ya. Adam jadi tour guide Bu. Maret kapan gitu kan? Maret kan banyak. Traktir Adam. Aduh, seru pisan. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain Bu, teman-teman? Maaf di-mute. Itu yang tadi yang harus diisi, kapan deadline-nya? Sampai pertemuan berikutnya. Habis ini kita mau jadwalin ketemuan berikutnya. Kapan sih pertemuan? Senin ya?
Ya Bu, kalau itu ketemuan berikutnya yang bisa rame-rame kapan terus jam berapa gitu Bu, biar enak, biar kita bisa kayak sekarang nih diskusi enak banget. Kang bisa diundur nggak untuk hari Senin? Kebetulan kan hari Senin Ibu sama Bu Nina sama Bapak iya. juga mau survei pengrajin nih. Betul Bu. Pagi-pagi jam 9-an. Kemudian anak-anak Nisa kok Nisa sih? Hani sama Nia rapat OSIS jam habis duhur jam 1. Nggak apa-apa, berarti hari Selasa juga boleh kok Bu. Iya Bu, kita ngikutin jadwalnya Ibu yang bareng-bareng bisa kapan gitu. Betul. Kita iya, hari sama jam bebas. Selasa belajar sampai Kamis. Gimana dong? Gitu. Oh, nggak ada jam ini Bu. Kalau malam gimana Bu? Kalau malam gimana? Boleh katanya yang lain gimana? Kalau malam? Boleh dari kosan boleh. Oke. Sini malam, Kang. Tapi kalau nggak ada yang masuk berarti nggak ada kuota ya Kang ya? Oh iya. Itu nanti bisa dibantu Bu. Kalau yang kita kuota nanti kita bisa provide Bu. Oke. Tuh. Langsung semangat ya. Berarti malam hari apa nih Bu? Ya Bu, hari apa Bu? Enaknya Bu? Malam, kalian mau malam apa? Malam Minggu? Oh jangan. Malam apa? Malam Senin. Malam Minggu pada jalan-jalan Bu. Oh malam Senin upacara. Malam Senin upacara kan hari Senin upacaranya. Kan persiapan belajar bikin adonan. Oke, jam berapa jadi? Kapan belajar Selasa? Selasa hari Senin cuma beres-beresin bangku aja. No. Enggak, bukan SIM. Kalian ya. Nakal sekali anak-anak ini Bu. Gangguin ibunya. Nah, maksudnya gini, kalau malam Jumat karena ibu berempat sama anak-anak, ibu sama anak-anak semua kalau jadi suka tidur cepat. Siun ibu bawaannya kalau malam Jumat suka parnoan takut ada juri. Malam apa jadinya? Malam apa? Malam Kamis? Enggak, ada gini aja deh malam Senin ya. Malam Senin tapi jangan lama-lama Kang Adam kalau bisa mah. Dari jam 7 aja sampai jam 8 atau. Ya, bisa. Masya Allah nggak ada item lagi ya Kang. Ini anak-anaknya complicated banget Kang. Ada yang satu perempuan, jam 7 baru pulang main bola. Malam hari Senin kan Bu? Kalau Senin malam Selasa nggak bisa. Anak-anak persiapan hari Selasanya pagi-pagi jam 7 bazar. Jadi dia pasti malamnya memproduksi barang. Oh, jadi Kita boleh ke sini jajan. boleh. Belajar. Gimana? Berarti kapan besok sama Minggu malam ya Bu ya? Minggu malam jam 7 ya Bu? malam Senin. Oke, malam. Oke, gini. Dari jam malam Senin, Kang. Dari jam 7:30 Wita absen setengah jam lah, nggak apa-apa buat mandi. Ya. Oke. Malam Senin jam 7:30 malam sampai dengan jam 8:30 atau maksimal jam 9 deh. Soalnya jam 9 waktu-waktunya tidur katanya. Malam Senin. Bu, saya tuh memang agak sedikit bingung ya Bu orangnya. Berarti Minggu malam itu ya Bu? Minggu malam kan? Ya, Minggu malam jam 7:30 sampai 7:30 Kalau ya Bu? Minggu maksudnya? Ya. Maksudnya hari Minggu malam Bu, jam 7.30 gitu. Nah, iya benar, Kang Gerald benar itu. Barusan ada bikin ibu bingung. Iya, saya orang yang suka bingung kalau soal hari Bu. Oke Bu, siap. Berarti Minggu jam 19.30 sampai dengan jam 21.00 ya Kang ya? Siap. 21.00 siap Bu. Aman Bu.
Nanti next meetingnya kita setting di hari Minggu aja ya, Bu, untuk minggu depan. Oke, nggak apa-apa. Siap. Oke, kalau begitu sudah saya ajak foto-foto dulu ya sebelum kita berpisah nih, Bu. Sama teman-teman. Semangat kita di foto. Ayo gayanya, ayo. Kalau udah kena jadi gini Kang, maaf ya. Aja. Akhirnya asik, akhirnya seru. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Lagi sekali, ganti gaya boleh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Itu goyang-goyang. Mia sama Ani. Tadi katanya. 1, 2, 3. Siap. Hari ini aman, Bu. Udah semua tercover. Nanti dikirimin ya rekomendasinya, Kang. Ya, siap. Nanti recordnya dibagi.